Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Clara Hamia Semara dengan NIM 212303101021. Saya dari kelas 1A. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang amfis pernafasan manusia. Sebentar. Ini merupakan organ sistem pernafasan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ini ada rongga hidung. Rongga hidung itu berfungsi untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan yang kedua ini ada paranasal sinus nostril atau tulang hidung sinus yang berfungsi untuk meringankan beban di tulang tengkorak, berperan dalam suara manusia, serta menghasilkan lendir. Lalu ketiga ada laring atau pangkal tenggorokan. Laring ini berfungsi untuk membentuk suara sebagai proteksi dalam nafas bawah dari benda asing dan untuk memfasilitasi proses terjadinya batuk. Yang keempat ini adalah batang tenggorokan atau trakea. Trakea ini berfungsi sebagai jalan udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Sedangkan yang ini ada karina trakea. Tepatnya di sini. Karina trakea ini merupakan tonjolan tulang rawan di trakea. Lalu keenam ini ada bronkus kanan, bronkus utama kanan yang berfungsi sebagai jalan masuk udara ke paru-paru bagian kanan. Lalu nomor 7 ada paru-paru kanan yang berfungsi untuk mengelola udara yang masuk dan memisahkan dengan karbon dioksida. Jadi di paru-paru kanan ini sebagai tempat untuk mengelola udara yang masuk dan memisahkan oksigen dengan karbon dioksida. Yang kedelapan ada parietal pleura yang berfungsi sebagai selaput yang membungkus rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk. Lalu 9 di sini ada oral cavity atau rongga mulut. Rongga mulut ini merupakan salah satu organ pernafasan juga yang berfungsi sebagai jalan masuknya udara ke dalam tubuh jika hidung tersumbat. Ke-10 ada faring. Ada faring ini sebagai jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Yang ke-11 ini ada bronkus utama kiri. Ini fungsinya sebagai jalur masuk udara ke paru-paru kiri. Sedangkan nomor 2 ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus sendiri merupakan saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Lalu di bawahnya ada alveolus. Alveolus ini berfungsi untuk melakukan pertukaran gas gas dengan darah. Lalu ada paru-paru kiri. Paru-paru kiri ini fungsinya juga hampir sama dengan paru-paru kanan, yaitu mengelola udara yang masuk dan memisahkan oksigen dengan karbon dioksida. Lalu nomor 15 ini ada diafragma, di sini ada diafragma. Saat bernafas ini diafragma akan berkontraksi, menarik paru-paru ke bawah dan melebarkan agar udara dapat masuk secara sempurna. Sedangkan saat
menghembuskan nafas, diafragma ini akan rileks dan kembali ke bentuk semula yang terlihat seperti kubah. Sehingga jumlah udara didorong keluar ke paru-paru. Lalu selanjutnya ini ada gambar saluran pernafasan atas. Di saluran pernafasan atas ini ada sinus, ada nasal cavity atau rongga hidung, ada hidung bagian luar, hidung bagian dalam, ada nostril, ada lidah, ada laring atau pangkal tenggorokan, ada trakea, ada faring. Saya akan menjelaskan satu-satu. Ini merupakan bagian hidung bagian luar atau eksternal yang tampak depan. Di sini ada pangkal hidung. Ada pangkal hidung. Pangkal hidung ini merupakan bagian hidung sebelah atas di antara dua mata kita, yang berfungsi sebagai tempat penyaluran longgar aktivitas pernafasan. Lalu yang kedua ini ada dorsum nasi atau batang hidung. Selanjutnya ketiga ada nares anterior atau lubang hidung. Lubang hidung sendiri ini berfungsi untuk melindungi hidung dari berbagai ancaman dari luar dan sebagai pengatur ukuran sesuatu yang bisa masuk ke dalam hidung kita. Keempat ada kolumela atau tulang atau sekat tulang rawan dan kulit. Ini tuh berfungsi sebagai pemisah hidung menjadi dua bagian, yaitu hidung bagian kiri dan kanan. Seperti ini, kiri dan kanan. Kolumela ini dilapisi dengan lendir dan mempunyai pembuluh darah, sehingga berguna untuk melembabkan dan juga mengatur suhu udara yang masuk ke dalam hidung kita. Lalu yang kelima ini ada kavum nasi atau rongga hidung yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Lalu keenam ada ala nasi atau sayap hidung. Lalu ini merupakan hidung bagian dalam atau eksternal tampak samping. Jadi di sini ada cerebriform plate of ethmoid bone. Lalu ada frontal sinus, ada superior turbinate, ada middle turbinate, ada interior turbinate, dan di sini ada sphenoid sinus, lalu ada sella tursisa, ada kroana, ada perineal tonsil, selanjutnya di sini ada anterior naris. Ini merupakan band palate atau langit-langit keras. Sedangkan yang ini merupakan soft palate atau langit-langit lunak. Sedangkan di sini ada uvula atau anak lidah. Lalu di sini ada tulang pendengaran atau eustasius. Ini merupakan bagian hidung dalam atau eksternal tampak dari depan. Yang ini merupakan tampak dari samping dan ini tampak dari depan. Bagian hidung dalam yang tampak dari depan ini ada yang pertama rongga nasal.
Sebelah sini rongga nasal adalah ruang kosong di belakang hidung di mana udara itu mengalir. Lalu di bawahnya ada septum, adalah dinding-dinding tipis yang terbentuk dari tulang rawan dan tulang yang membuat hidung terbagi menjadi dua bagian atau dua ruang, yaitu kiri dan kanan. Ketiga ini ada turbinet. Turbinet ini terbentuk melengkung pada kedua bagian hidung dan terdapat membran mukus yang menghangatkan udara. Lah di sini ini. Lalu selanjutnya keempat ini ada membran mukosa. Membran mukosa ini merupakan jaringan tipis yang berada di bagian dalam hidung, sinus serta tenggorokan yang menghangatkan udara dan melembabkan udara yang kita hirup serta membersihkan udara dan partikel kecil dengan lendir mukus yang dihasilkan. Dan kelima ini ada sinus. Sinus itu merupakan lubang yang membentuk ruang berisikan udara di sekitar tulang hidung. Mukus yang dihasilkan di sinus akan mengalir ke rongga hidung kita. Lalu ini merupakan sinus atau rongga yang tampak depan dan tampak samping. Yang pertama ini ada frontal sinus. Frontal sinus ini terletak di atas orbit setiap mata pada tulang frontal di sini. Yang berfungsi sebagai ruang yang mengisinya lendir yang kemungkinan mengalir ke hidung. Jadi ini fungsinya itu sebagai tempat untuk mengisi lendir yang akan disalurkan atau mengalir ke dalam hidung kita. Lalu kedua ada ethmoidal sinus atau sinus ethmoid. Sinus ethmoid ini terletak di area dekat batang hidung. Sini. Sinus ethmoid ini sudah ada sejak kita lahir. Fungsinya ini untuk memberi pelumasan atau lendir ke hidung bagian dalam. Lalu ketiga ada sphenoidal sinus. Ini terletak paling dalam. Sinus yang terletak paling dalam yang terbentuk saat seseorang ini memasuki usia remaja. Di sini. Lalu keempat yang terakhir ini ada maxillary sinus. Maxillary sinus ini terletak di area dekat pipi kita. Dan maxillary sinus ini sudah muncul sejak kita lahir. Selanjutnya ada faring. Faring ini merupakan pipa berotot yang berbentuk cerobong. Faring ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan hipofaring. Yang pertama nasofaring. Nasofaring ini terletak di bagian posterior hidung kita. Fungsinya yaitu untuk menjaga tubuh dari invasi organisme yang masuk ke hidung dan tenggorokan. Lalu kedua ada orofaring. Letaknya di bagian posterior mulut.
Fungsinya yaitu untuk menampung udara dari nasofaring dan menekan dari mulut. Sedangkan hipofaring sendiri itu letaknya di bagian posterior faring yang fungsinya itu digunakan saat kita menelan dan saat kita respirasi. Selanjutnya, gambar selanjutnya ini ada tonsil. Tonsil itu merupakan jaringan limfoid yang berlokasi di beberapa tempat dalam rongga mulut dan rongga faring. Tonsil ini merupakan bagian dari sistem kekebalan yang menjaga tubuh manusia dari infeksi. Tonsil ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pharyngeal tonsil, kedua ada palatin tonsil, dan ketiga ada lingual tonsil. Palatin tonsil ini lokasinya atau tempatnya terletak di orofaring, kanan atau kiri, belakang lidah. Palatin tonsil ini berbentuk almond sepasang. Ini mudah dilihat. Sedangkan lingual tonsil ini berada di belakang lidah kita ini. Lalu selanjutnya ini ada anatomi laring. Laring sendiri itu letaknya itu berada di depan faring yang menuju ke osofarus. Letaknya ada di sini. Struktur laring sendiri itu terdiri dari tulang rawan yang diikat oleh ligamen dan otot. Fungsi utama laring ini yaitu untuk membentuk suara sebagai proteksi jalan nafas bawah dari benda asing dan untuk memfasilitasi proses terjadinya batuk. Di laring ini terdapat tonjolan yang menjadi ciri seksual sekunder pada pria dan lebih dikenal sebagai jakun. Lalu ini ada saluran pernafasan bagian bawah. Di saluran pernafasan bawah ini ada bronkus, bronkiolus, dan alveolus, serta ada paru-paru. Di sini, ini adalah bronkus primer. Bronkus primer ini merupakan dua bronkus utama yang menghubungkan trakea ke bronkus bawahnya. Lalu yang kedua ini ada bronkus sekunder. Bronkus sekunder ini merupakan percabangan yang terjadi di tengah paru-paru, membawa udara dari bronkus primer ke dasar. Lalu yang ketiga ini ada bronkus tersier. Bronkus tersier ini merupakan bronkus terdalam di paru-paru yang membentuk bronkiolus dari ujungnya. Letaknya ada di sini. Lalu selanjutnya ada ini keempat ada bronkiolus. Bronkiolus ini berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Fungsinya tidak hanya itu, yaitu juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang didistribusikan melalui paru-paru. Lalu kelima ini ada terminal bronkus yang berfungsi sebagai tempat transitnya udara. Keenam ada alveolus yang berfungsi untuk melakukan pertukaran gas dengan darah.
Ini adalah paru-paru. Paru-paru ini merupakan sepasang kerucut berbentuk badan yang menempati toraks paru-paru kiri dan kanan, dibagi oleh visura masing-masing menjadi 2 dan 3 lobus. Seperti ini. Setiap lobus paru-paru ini akan dibagi lagi ke segmen bronkopulmonalis atau masing-masing dengan bronkus tersier, yang dibagi lagi menjadi lobolus atau masing-masing dengan bronkial terminal. Di bawahnya ini juga ada pleura. Pleura ini terletak di rongga dada kita. Pleura ini terletak di rongga dada kita yang dibungkus oleh selaput pleura. Pleura ini dibagi menjadi 2, yaitu pleura visceral dan pleura pariental. Pleura visceral ini merupakan selaput dada pembungkus, yaitu selaput paru-paru yang langsung membungkus paru-paru. Sedangkan pleura pariental ini merupakan selaput paru yang melapisi bagian dalam dinding dada. Di antara kedua pleura ini terdapat rongga atau vakum pleura. Pada keadaan normal, vakum pleura ini atau vakum atau hampa udara sehingga udara paru-paru dapat berkembang kempis dan juga terdapat sedikit cairan yang berguna untuk meminyaki permukaannya, yang berfungsi untuk menghindarkan dari gesekan. Lalu ini ada trakea. Sebentar. Di sini. Sini trakea. Trakea ini merupakan perpanjangan dari laring pada ketinggian tulang vertebrata torakal ke-7 yang bercabang menjadi 2 bronkus. Trakea ini terdiri dari 3 bagian atau 3 lapis. Lapis pertama atau lapis terluar ini terdiri dari jaringan ikat. Lalu lapis tengah terdiri dari otot polos dan cincin tulang rawan. Lalu yang ketiga, lapisan terdalam terdiri dari jaringan epitelium bersilia. Seperti ini. Di sini. Lalu ini merupakan anatomi dari bronkus dan bronkiolus. Ini adalah gambar jika didekatkan bronkus dan bronkiolus. Ini ada bronkus. Struktur lapisan dari mukosa bronkus sama dengan trakea. Hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna.
Sedangkan bronkiolus sendiri ini di sini bronkiolus. Nah, ini bronkiolus ini jika dilihat lebih dekat lagi. Bronkiolus ini merupakan cabang dari bronkus. Bronkiolus ini akan menuju ke paru-paru kanan yang mempunyai 3 cabang. Sedangkan bronkiolus yang menuju paru-paru kiri hanya mempunyai 2 cabang saja. Bronkiolus ini memiliki dinding yang lebih tipis. Dan pada ujung bronkiolus terdapat banyak sekali gelembung-gelembung kecil yang dinamakan alveolus. Alveolus ada di sini. Ini juga merupakan gambar dari alveolus. Jika didekatkan, gambar alveolus adalah seperti ini. Alveolus sendiri itu merupakan rongga kosong di paru-paru yang berfungsi untuk melakukan pertukaran gas dengan darah. Ujung pusat dari cabang pernafasan diterminasi distal dari ductus alveolar dan atrium. Diameter alveolus sendiri ada diameternya 0,3 mm. Dan total luas permukaannya sekitar 100 meter kubik. Alveolus sendiri ini terdiri dari lapisan epitel dan matriks ekstraseluler yang dikelilingi oleh kapiler. Ini kapilernya. Dan di alveolus ini juga terdapat sel darah merahnya. Beberapa dinding alveolar ini ada pori-pori, antara alveolus disebut pori-pori kon. Lalu selanjutnya di sini ada otot-otot pernafasan. Otot pernafasan yang pertama ini ada otot scalenus. Otot scalenus ini merupakan otot inspirasi. Lalu di bawahnya ada otot sternocleidomastoid. Otot ini merupakan otot inspirasi dan sebagai otot tambahan. Lalu di bawahnya ini, 3 ini, di sela-sela sini itu ada otot intercostal internius, merupakan otot ekspirasi. Otot ini merupakan otot tambahan. Lalu di sini ada otot eksternal di sini ada otot eksternal abdilumulus atau otot ekspirasi. Di sini ada otot-otot perut. Otot-otot perut ini merupakan otot ekspirasi, seperti rectus abdominus. Lalu di sini ada diafragma. Dan diafragma sendiri itu merupakan otot pernafasan, otot utama pernafasan. Diafragma ini masuk dalam otot inspirasi. Ini juga sama, ini merupakan otot-otot pernafasan. Ini tampak depan dan ini tampak samping. Ini adalah sternum tulang dada. Lalu di sini ada otot intercostalis externus. Otot
interpustalis externus ini merupakan otot inspirasi. Lalu di sini ada tulang iga dan di bawah sini ada diafragma. Permisi ya Bu, sebelumnya di sini saya akan mengukur frekuensi nafas Ibu. Ini Mbak. Permisi ya Bu. Untuk frekuensi nafas Ibu sendiri normal 16 kali per menit, Bu. Oh iya, Ya, saya akan mengukur suara nafas Ibu. Di sini untuk S1, di sini untuk S2, di sini untuk S3. Sedangkan untuk S4 didengar sebelum S1. Jadi suara nafas Ibu normal, dapat terdengar dengan jelas. Iya, sus.